Pemirsa di antara Anda pasti pernah mencicipi makanan tradisional yang populer seperti nasi kerawu, sate padang, dan sebagainya. Bahkan mereka mampu berjualan hingga puluhan tahun lamanya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu secara langsung dengan pemilik makanan-makanan tradisional tersebut. Tujuannya pasti kita ingin melestarikan kuliner Indonesia, terutama terhadap kaum milenial. Saya rasa kita kuliner Indonesia harus lebih banyak eksis gitu ya. Karena sebetulnya yang sekarang banyak existing sebetulnya bukan kuliner Indonesia, tapi kuliner dari luar negeri ya, franchising. Kita harus nge-balance. Malah kalau bisa jangan nge-balance saja. Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Sate ini udah berlangsung dari 1989. Awal mulanya dari Tante Betbur, namanya Bur aja. Terus dia punya anak, namanya Inbur dan Betbur, lalu dikembangkan sama masing-masing anaknya. Cuman memang yang paling terkenal di sana adalah Betbur gitu. Terus buka cabang di Jakarta dan keluarga kami yang menghandle di sini. Cuman semua dari daging, kunyit, bahkan keripik semuanya kita dari sana semua dikirim ke sini gitu. Jadi untuk cita rasa kita nggak akan berubah dan ini bukan bisnis franchise dan segala macam. Yang pertama daging. Daging itu kita 3 kali pengolahan. Yang pertama di presto, yang kedua dibumbuin dengan ciri khas kami, dengan kemiri yang berbeda, dengan kari yang berbeda. Kita bakar dengan minyak yang berbeda, jadi minyak yang sudah kami olah lagi. Terus untuk bumbu tersendiri, kunyitnya juga langsung dari sana, nggak ada di mana-mana karena kita punya sendiri kunyitnya. Terus karinya pun kita buat sendiri juga. Jadi itu benar yang menjadikan kita jadi ciri khas gitu. Bahkan ini pun ketika sudah di freezer, kita tanpa pengawet itu udah 6 bulan tetap rasanya sama. Untuk di Jakarta udah 5 tahun. 2 tahun ini berkembang menjadi Ibun Sate Padang. Ini sudah bisa dibawa ke Perancis, ke Jepang, ke Qatar. Ini sudah bisa. Jadi untuk perbedaan dengan sate yang lain, nggak hanya terletak di kuah yang warnanya kuning, bumbu yang lebih terasa rempah-rempah, daging yang lebih juicy, tapi kita juga punya produk yang sudah bisa go internasional atau bawa sebagai buah tangan lain gitu. Kerawunya ya berarti? Ya, ini ada apa aja Mbak isinya Mbak? Ada daging suwir sama jeroan. Jeroan, ya. Terus ada serundengnya 3 macam. Serundengnya 3 macam, ada sama yang sambelnya. Rasanya apa nih aja? Yang merah pedas, yang kuning agak manis, yang coklat gurih. Oke, terus sambelnya yang paling khas adalah dari nasi kerawu ini ya Mbak ya? Ya, sambelnya hitam pakai petis. Pakai petis. Nah Mbak, boleh diceritain dikit, ini awal berjualan nasi kerawu di Gresik ini seperti apa? Kita merantau dari Madura ke Gresik, terus habis itu dari Gresik kita mau bisnis makanan ya, jual-jual apa gitu. Terus ibu nyiptain nasi kerawu sama saudaranya, habis itu banyak yang suka. Kita dijualin ke pelabuhan, keliling-keliling kampung. Dari tahun kapan itu? Tahun 70-an. Tahun 70-an? Iya. Wah, luar biasa. Ini adalah salah satu masakan atau makanan tradisional legendaris lagi ya dari tahun 71. Saya mau mencobanya bagaimana rasa dari nasi kerawu. Kita mempertahankan rasa asli dari dulu nasi kerawu, nggak ada yang diubah. Jadi tetap seperti dulu sampai sekarang tetap aja rasanya seperti itu dan banyak yang suka. Yang banyak suka itu sambelnya. Sambelnya pakai petis. Kalau Jawa Timur kan identik sama petis-petis gitu ya. Jadi dimodifikasi sama sambelnya orang Madura. Terus ke Jawa Timur ada petis, kita campurkan jadilah sambal nasi kerawu. Supaya generasi muda semua menyukai makanan tradisional dan melestarikannya. Nggak apa-apa makan dari luar negeri, makanan dari yang modern-modern seperti mall, tapi harus tetap cinta masakan Indonesia. Kita ngikuti
zamannya aja ya. Sekarang kan udah banyak penjualan online, terus pakai aplikasi buat promosi seperti Instagram, pakai aplikasi online aja. Meski semakin banyak makanan modern, makanan tradisional tetap tidak tergantikan. Tidak hanya menjadi makanan nomor satu di rumah sendiri, makanan tradisional populer hingga luar negeri. Dan Anda, jadilah salah satu pelestari makanan tradisional. Contohnya adalah cepat tanggap dalam mengambil keputusan, melatih fokus untuk mencapai suatu target.